Karena seolah keselamatan salvation hanya ada pada satu soroh. Mari bicara sejarah. Soroh-soroh yang menguasai wilayah itu tahun kuda teka ke Bali. Abad ke-15 agama Hindu di Bali sudah ada tertulis secara dokumen literal. Abad ke-8 nyen meraga ada di Bali. Mari kita jujur bersama-sama. Maka dengan demikian, mari kalau boleh saya katakan suwut jeraga menjaga masalah itu. Hal-hal yang berbau picek ditertawakan, kita kena sulingih nih suba celang, nih suba berpendidikan. Pangsing raga istilah nyilam di bog. Mau ilet kalau jet menah. Motif kita terbaca kok. Dan kalau depan dite saya ngajak muput saya kengken. Tapi yang jelas belakang ini sampun sering dok niki di negara nih. Sarwa sadakem kan. Oke, udah naki niki puncak. Ring pura mobil, pura paluang, nak seri aja mana nih? Sira sarangan, sulingnya yang moderat. Ida peranda bang buruan, ida peranda buda jadi, ida resi bujangga nak lingsir sebagai empu maka jangan porsi yang sama. Bahkan kita ya mana? Karena kembali agama tidak bisa dilepaskan dengan politik kekuasaan. Seorang pemegang kuasa kalau ingin berada pada sono nyaman, bodohi umat itu pangaluh banguluk-muluk. Yang makanya cerdas yang gugat raga. Makanya Belanda mulai ada kebangkit kan kalau adalah politik etis pandaventer. Mulai ada kebangkitan Budi Utomo dan sebagainya. Maka dengan demikian di era sekarang ini lontar masuk di mah Google tuh belajar makin lagi. Nyen orang harus kene harus tidak bisa itu semua produk ruang dan waktu. Dengan demikian ngiring hal-hal yang di eksoterik, di real, faktual, di data dan dunia fenomena, kalau sudah tidak sesuai kepada spiritnya kembalikan. Maka dikatakan dalam lontar dandang bungalan yang samun windu turas jika puluhan dan satuan itu sudah 1000 tahun, 100 tahun, wandan windu turas akeh perwesan yang jagar, maka akan banyak korup di dalam kekuasaan apapun dia. Kembalikan dia back to basic seperti pernikahan di tiang di koran. Kembalikan kepada asli. Cara makanya kita nakes sana kawasan ini inso aiso karmo. Yang macaru kan benten ulang caru mati-mati. Nah ini sandukan aliran-aliran mungkin akeh sana kawasan ini ikal. Banten sekali tidak sana tetap memargi sekali sampul-sampul benten ulang caru sehingga kita harus membunuh benten dan itu sana guna sanitia mandes tentang sarasami di yang kemekasnya kuning nah yang satu kira-kira kadang-kadang berargumentasi kan benten dalam dasarnya yang jangan membenturkan, jangan melihat agama kita dari sudut orang lain. Sekali-sekali boleh untuk menilai kelebihan kekurangan, tapi tidak serta-merta melihat agama kita dari kacamata orang lain. Padahal ceregi sujana ngudiang raga pedih yang memunyi itu nak ising Hindu. Betul enggak? Laman dot nawang, ayo masuk rindu gitu. Sederhana kan? Karena itu perspektif cara pandang. Maka di Hindu pun sebenarnya struktur agama dibagi 6. Pertama menyangkut spirit serada. Semua agama Hindu menyadari pancasrada. Tidak bisa tidak, mau di India, mau di Jawa. Setelah itu yang kedua filosofi tatwa, hakikat. Niki umum niki. Yang ketiga ideologi. Di ideologi ini mulai madan tak jenyane ini raga bergeser karena sudut pandang di India itu ada 9 sudut pandang tentang Tuhan kok yang disebut Nawadarsana. 3 yang mengingkari keberadaan Weda disebut Nastika, 6 yang Weda disebut dengan Astika. Yang 3 itu mana? Buddha, Jaina, Charwaka. Sudut pandang ini dibenarkan dalam Weda karena Brahaspati Tattva menjelaskan seekor gajah diraba 5 orang buta. Pasti memiliki cara yang berbeda dalam menyebutkan seperti apa gajah itu. Balen kopeng ini cara ilih orang, balen belelewo cara nago gede, balen batas secara punya nyuh, balen ikutnya cara pecot tuh yo. Benah dokanya benah, kalau benah seng je benah san makajang. Sesuai dengan sudut pandang. Karena saya katakan berbicara tentang Tuhan sing nyidang final irago. Kudiang ukur laut teban 30 meter senti penggaris.
Hanya raga ngambil contoh analog pertiwime. Maka dengan demikian di Hindu cara pandang kita ini, Hindu yang membunuh itu adalah Hindu Siwa Siddhanta kolaborasi dengan Tantrik Bhairawa. Kalau sudah Bhairawa pasti ada Pancamakara mamsa, daging, matsya ikan, madya alkohol, mudra tarian tangan, kemudian maituna koito suci hubungan. Maka Banten terus ruwo bineda teluh muani pras muani tumpang soda loh. Lamun sing kita sing nyidang hidup positif ya negatif sing ada listriknya. Di Jabo Banten Panggung di Jeruan pindah ke gunung. Nah, ini disebut dengan maituna. Nah, terkait mungkin dengan mamsa daging, memang itu agama di wilayah Siwa Siddhanta. Gerakan agama baru New Age Religion yang memakai dasar filosofi Buddhis. Buddha dasarnya ke ajaran cinta kasih tidak membunuh. Dan ini yang digerakkan oleh gerakan New Age Religion mungkin apapun dalih Anda membunuh tidak dibenarkan karena tidak ada sulingnya memiliki kualifikasi yang memadai untuk nyupat atman beburon. Itu alasannya. Itu sudut pandang mereka, silahkan. Makanya raga sing raga makan bebean makan B. Tengah dia. Maka kalau kita hukum jujur nih secara hukum, mana sih hidup ini tanpa pernah membunuh? Kacang bisa hidup mentik udah goreng naik. Kan benahnya majahi ya dari kecambang udah goreng. Ya enggak? Tapi katanya tidak mengeluarkan darah. Oke lah sederhana berpikir tuh jukut tuh getap sing pesu getah. Getah tadi geteh kan itu bahasanya. Ini sudut pandang nih. Dan gene raga aturan main di Weda saya subada membunuh untuk kepentingan upacara boleh. Itulah gene lontar weti sesana di Bali wali kerama puja untuk upacara anda dibunuh. Atiti puja untuk tamu boleh bunuh. Dewa puja boleh. Dharma wigata nyamuk dan sebagainya yang berupa serangga dan hama tadi bunuh. Kemudian ring peyudan tadi bunuh. Yang mulai sing tadi membunuh, kemudian Kresna ngoren membunuh Arjuna peka nelawane. Betul nggak? Karena saat itu dia tidak hubungan peka dengan cucu, antara musuh denganmu. Sudut pandang nih. Jadi dengan demikian dia tuh sangat nih. Ada nih kene. Imso jangan panak nih mancing megeteh-geteh kati bea bomul cimunceng menderita ban cibe tidak ke panaknya padahal bapaknya lebih menyakitkan niktik panaknya gitu. Jadi nyanyiannya apa? Itu wilayah eksoterik tuh. Gendeng ebet anu anggon Bruri Marantika. Aku begini engkau begitu sama saja. Ayah bundamu, bapak ibumu. Oh mantap tuh. Hanya beda iya. Mengapa kita harus berseteru? Wilayah yang umum lah yang kita cari. Raga kulit, kemudian you berbeda wajah ajak saya tuh perdebat. Jangankan beda leluhur, beda keluarga, menyamu ajak melenan. Yang gentong sekarang kita ada di mana? Lementuk kelikut dong ngajang B. Kalau pan konsisten. Iraga di Indo makan B konyo sing B ajang bogen disulingnya sing bedeng ajang B celeng kolesterol. Bebek kolesterol niki pun mulai niki. Nggih, ni tua-tua tadi sing ajang daging jejeron sing tadi usah murad. Ya. Jeg itu sangat ini kandung lebih hebat perut besing menyesuaikan itu daripada kene itu regodot makan daging uku makan masing tadi akhirnya ngai bebean kan otak makan daging tapi mulut makan tepung lamun dot kan be cicipin kalau dah liu pidan kan kita 6 bulan cepok pada jadi tiap hari bang kewah pidan kan ngantuk asa galung pet pulas-pulas pengkuda galung nih paman ngajang urut jadi tiap hari urut kayak jenang cara celeng punya kian sing kolesterol mana Malaysia madu asung makin pun ngetor batasnya karena dingin ke cuaca karena jauh dari bumi begini matahari ya
Begitu ini ya mudah setiban loh. Setelah pikir-pikir dia ngamah bebek suci terus kolesterol nasnya gak asam urat. Kedua kulit ngetor gini, aduh salah masih makan bas pepak ban. Mudah setiban apa nomor 10. Mau nikah dulu nih. Benda nenek bu nih masih nih. Era wanita harus diberikan ya. Segehan pada saat Kajang Kriyon dengan rainan tilem dan purnama itu apa disamakan atau kita ambil inti-intinya saja, seperti misalnya kalau di Merajan kan buta bucari, kalau di Nata kan kalau bucari, kalau di Lebo kan Durga bucari, kan begitu. Jenengan lebih hebat dari yang tanyakan apakah pada saat purnama dan tilem cuma 3 itu saja, sedangkan di Kajang Kriyon kita tambahin di penunggu karang, di surya, di sumur, kemudian di dapur gitu. Terus selama ini juga tiang sering melihat kakak-kakak tiang itu ada beberapa yang kalau mesegah itu semua pelinggi dikasih segehan. Nah, karena tiang baru belajar kan tiang bertanya nih ke gimana sih? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, segehan untuk odalan. Nah, pada saat odalan itu apakah kita setelah membanten kemudian kita mesegah di setiap pelinggi, istilahnya mendak ide kenten, kemudian baru ngaturin pesucian, baru ngaturin segahan agung, terus pengodalan ditutup dengan segahan yang kecil atau bagaimana gitu. Kalau di Hindu itu terkait dengan infrastruktur itu tidak ada yang baku Ibu, tapi filosofi yang menjelaskan dan ideologi. Jadi dunia cita-cita dan dunia kebijaksanaan. Gini, kalau saya di Griya itu tiap hari mesegeh. Segeh itu sego. Sego itu nasi. Sagi, sego, segehan, suguhan, ya podo. Suguhan karoneng buto ya segehan. Sego karoneng pitro sagi. Hanya ada yang beda sagu. Di Sulawesi banyak. Jadi gini, konsep sege itu ya kan ada penikmat, ya kan. Tapi sebenarnya di sana itu kan, bagaimana kalau di daerah Hindu bukan daerah sama Hindu, tapi makannya nggak makan nasi kan nggak ada segonya toh. Sebenarnya itu persembahan daging, diganti daging itu dengan bawang jahe. Itu simbol daging. Tapi karena habitus kita makan menurut Sri Purana Tattwa kita diberi berbibit 5. Ketan, injin, beras merah, ya enggak? Inilah kemudian dikembangbiakkan, dijadikan makanan manusia, ini harus dipersembahkan. Karena unsur alam semesta juga membentuk pada diri kita berasal dari alam itu. Dengan demikian, ada konsep itu caruk kecil namanya harmonisasi. Harmonisasi ada 2, offering, persembahan, sacrifice, pengorbanan. Jadi salvation, penyelamatan, redemption, penebusan, liberation, pembebasan, and purification, penyucian. Itu simbol Banten itu. Kalau bahasanya keren gitu. Kalau bahasanya keren pun. Ya, jadi di situ sacrifice, persembahan. Bahwa dalam agama Hindu keyakinan bahwa sesungguhnya alam-alam material bawah stone itu dia mengalami proses degradasi kemerosotan karena beliau telah menciptakan materi. Dia lupa pada hakikat without materi, sehingga dia masuk di alam materi. Maka di Bali, dewa juga beliau, buta juga beliau, tapi bukan dewa ya buta yo dalam Sanskerta tidak artinya dia, tapi yo itu kepada. Dengan demikian, sadarkanlah kekuatan ilahi yang masuk ke dunia material ini, karena kesadaran materi, maka supatnya apa? Dengan sego itu. Ya enggak?
Siapa unsurnya, di mana dia, kapan waktunya. Maka ketika bicara Kajang Klion, jangkepin, karena Kajang Klion itu kajang untuk Buddha, Kliwon untuk Durga dan Siwa. Itu konsep pemurtian. Jadi Kajang Klion itu lebih banyak kepada sacrifice, pengorbanan. Sementara Purnama Tilem offering persembahan ke atas jenengan, ora kesor. Jadi itu, sampun ngertos? Apa? Sekarang kan terserah, itu tidak wajib. Klionnya yang wajib. Ya, namun kalau tidak enak konsep tidak balances, unsur bawah stone, unsur atas uranium, kalau tidak balances, jenengan ora iso jalan, keseimbangannya terganggu loh. Jadi prinsipnya apa? Kalau siap nanti silahkan di Klion itu buto mana banyak sekali butonya kayak orang Bali itu. Buto sengenot lagi. Ya. Jadi dengan demikian, jadi ini disupport pada Klion, ya enggak? Pada hari offering dan beliau juga ketika ingin menjadi dewa, jadi unsur-unsur ini tidak terlalu besar frekuensi kebutaannya, kebosestonnya. Karena ke dewa cukup aja 3, natah rumah, natah merajan, lebuh. Karena ini pancar dia. Pancar itu namanya poros aksis. Ada, madya, urda. Jadi di sini garis lurusnya ke bawah. Ya, kalau sudah Klion ya silakan ini. Ya, silakan dilengkapi di mana-mana. Oke. Untuk odalan. Odalan itu ada 2. Segala menyertai caru apa enggak gitu loh. Ya enggak? Kalau dia menyertai caru, carunya ada 2. Caru pembersihan. Namanya samhara. Bedara itu mau turun dari luar angkasa gitu, turun melalui surya, melalui pelinggih. Maka landasannya harus bersih. Kalau bedaranya landing, kalau nggak bersih pesawatnya nggak bisa landing. Itu carunya, ya toh? Setelah landing, ono mana? Piye toh? Caru tatakan odalan. Ini disebut caru titi mahmah. Ketika bedara tedon ke jabel. Maka seperti itu juga segahannya. Ada tatakan alas permadaninya Tuhan mau turun, ya segahan setiap pelinggih monggo. Nanti nginep silahkan. Jadi tetap ada 3 fase mengawali, setelah odalan, setelah penyinaban. Tapi penyinaban biasa segan agung aja cukup. Betare tedun ke Jabe Murwodak Sine, masuk pendak segan agung. Akan nginep segan agung. Jadi itu adalah pembuka dan penutup. Penyinap 1 dan pemenak yang datang. Oke? Sampun. Yo wis waget to. Sudah sakit itu. Nggih. Jadi akhirnya demikian, itu namanya pendekatan kultural. Kalau sudah merasa budayanya kepake, saya kok dihargai. Jenengan Jawa bilang pulo saiki diwongke. Ora diketekke to. Jadi kira demikian, ampun wengi niki, mudah-mudahan bisa suah, apa 5 tahun lagi, mudah-mudahan panjang umur dan tetap. Nah, jadi yang jelas hari ini harus lebih maju dari hari kemarin. 5 tahun berikut lebih maju dari hari ini. Tapi kan 5 tahun hari ini ada progres, mesti seperti itu. Kita harus menyesuaikan. Tanpa penyesuaian diri, agama akan gulung tikar. Sehebat apapun agama Mesir kuno, Babilonia, Sumeria, dia sudah menjadi yang Dewa Pitaro. Agama yang masih hidup sepertilah Hindu. Mengapa Hindu bisa hidup? Umurnya sudah tua karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dia masuk pada sungai-sungai budaya, sungai-sungai adat dan tradisi untuk memberikan vitamin-vitamin baru terhadap daerah yang dialiri. Oke, amanika dumon yang bisa titiang sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Ya, sebagai sulinggih tetap sebagai manusia biasa. Mari kita akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Suksema.